Di tengah kabut kelam perpecahan yang menyelimuti Tiongkok selama hampir 4 abad, sebuah kekuatan baru bangkit dari puing-puing zaman dinasti Selatan dan Utara. Inilah fajar dinasti Sui, sebuah era singkat yang akan selamanya terukir dalam sejarah sebagai penyatu bangsa dan peletak dasar bagi salah satu dinasti terbesar yang pernah ada. Pada tahun 581, Yang Jian, seorang jenderal brilian, merebut takhta dan menobatkan dirinya sebagai Kaisar Wen. Dengan visi yang tajam dan tangan besi, ia memulai kampanye militer untuk menaklukkan dinasti-dinasti saingannya. Dan pada tahun 589, Tiongkok akhirnya bersatu kembali di bawah satu panji. Pemerintahannya membawa periode stabilitas dan kemakmuran. Reformasi institusional, standarisasi mata uang, dan pembangunan lumbung-lumbung besar untuk mencegah kelaparan adalah beberapa kebijakannya yang paling terkenal. Ia memerintah dengan hemat, mengurangi beban pajak, dan berusaha menciptakan pemerintahan yang efisien dan adil. Namun takhta yang diwariskan seringkali jatuh ke tangan yang salah. Putra kedua Kaisar Wen, Yang Guang, naik takhta sebagai kaisar yang setelah kematian ayahnya, yang diselimuti misteri. Berbeda dengan ayahnya yang bijaksana, Kaisar Yang adalah seorang tiran yang ambisius dengan hasrat tak terbatas untuk kemegahan. Ia memindahkan ibu kota ke Luoyang dan memulai serangkaian proyek konstruksi raksasa. Proyek yang paling monumental adalah Terusan Besar, sebuah jalur air buatan sepanjang ribuan kilometer yang menghubungkan Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Proyek ini mempekerjakan jutaan orang dalam kondisi kerja paksa yang brutal. Selain itu, ia juga memerintahkan rekonstruksi dan perluasan tembok besar, sebuah usaha yang sama-sama menelan banyak korban jiwa dan biaya. Ambisi Kaisar Yang tidak berhenti di situ. Terobsesi untuk memperluas kekaisarannya, ia melancarkan 3 kampanye militer besar-besaran yang membawa bencana melawan kerajaan Goguryeo di Korea. Setiap kampanye berakhir dengan kegagalan yang memalukan, menghabiskan sumber daya negara, beban pajak yang mencekik, kerja paksa yang tiada henti, dan kekalahan militer yang memalukan akhirnya menyulut api pemberontakan di seluruh negeri. Kekaisaran yang dibangun dengan susah payah oleh ayahnya kini hancur berkeping-keping. Pada tahun 614, Kaisar yang terisolasi dan dibenci akhirnya menemui ajalnya dalam sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh jenderalnya sendiri. Dengan kematiannya, dinasti Sui yang hanya berkuasa selama 37 tahun pun runtuh. Meskipun berumur pendek dan berakhir tragis, warisan dinasti Sui tidak dapat disangkal. Penyatuan kembali Tiongkok dan pembangunan Terusan Besar menjadi fondasi krusial yang memungkinkan kemakmuran dinasti Tang yang mengikutinya.